Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Resinta Mira Adinda. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ide bisnis yang telah saya rancang, yaitu ide bisnis toko sembako. Ide bisnis toko sembako ini saya rancang dengan konsep hybrid, yaitu dengan offline dan online. Seperti yang kita ketahui, bahan pokok seperti beras, minyak, gula, dan telur merupakan kebutuhan pokok primer yang harus dipenuhi setiap hari berdasarkan data indikator kesejahteraan rakyat BPS 2024. Porsi pengeluaran masyarakat Indonesia untuk kebutuhan pangan mencapai 50,10% dari total pengeluaran bulanan. Artinya potensi pasar ini sangat luas, stabil, dan bersifat inelastis. Kebutuhan akan bahan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, telur, dan tepung, dan bumbu dapur merupakan kebutuhan primer manusia yang harus dipenuhi setiap hari tanpa memandang kondisi ekonomi atau dinamika pasar. Seiring dengan perubahan pola konsumsi masyarakat di era digital, toko sembako tradisional menghadapi tantangan pelayanan yang kurang efisien dan tempat yang kurang nyaman. Oleh karena itu, saya menghadirkan toko sembako dengan konsep hybrid offline dan online. Usaha ini menyediakan barang kebutuhan pokok yang lengkap, higienis, dan terjangkau secara fisik di toko. Sekaligus menyediakan layanan pemesanan berbasis pesan instan melalui WhatsApp atau aplikasi dengan pengiriman langsung ke rumah pelanggan di area sekitar atau last mile delivery. Yang ak- yang akan menjalankan bisnis adalah pemilik toko atau pengelola utama bertanggung jawab atas manajemen operasional perencanaan keuangan, strategi pemasaran, serta hubungan pemasok atau supplier atau distributor. Dan yang kedua ada staf operasional dan kasir, bertanggung jawab melayani pembeli di toko, melakukan penataan barang display, serta menjaga kebersihan dan kerapian toko. Dan petugas pengiriman kurir toko bertanggung jawab mengantarkan pesanan barang langsung ke rumah konsumen yang memesan secara online di area lokal. Jadwal pelaksanaan usaha yaitu saya merencanakan launching di 1 November 2026. Agustus 2026 adalah tahap analisis dan perizinan, yaitu dengan riset analisis komputer lokal, pemilihan lokasi strategis, dan pengurusan legalitas usaha. Dan berikutnya di bulan September 2026 di tahap infrastruktur, renovasi tata letak toko, pengadaan peralatan seperti rak toko, meja kasir, perangkat komputer, pos CCTV, dan penandatanganan kerjasama dengan agen atau distributor. Berikutnya di Oktober 2026 di tahap persediaan dan uji coba, pembelian persediaan barang awal first stock, pelatihan staff, uji coba sistem kasir digital dan pemesanan online serta promosi pre-launching. Di 1 November 2026 peluncuran resmi grand opening toko sembako. Analisis kelayakan dan alasan pemilihan bisnis. Pemilihan usaha retail sembako didasarkan pada landasan teoritis dan data faktual berikut. Yang pertama ada elastisitas permintaan inelastis. Secara teori mikroekonomi, sembako memiliki elastisitas harga bersifat inelastis. Perubahan harga tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah permintaan karena produk ini adalah kebutuhan dasar. Lalu yang kedua ada perputaran arus kas cepat atau high cash turnover. Produk sembako termasuk dalam kategori FMCG, fast moving consumer goods, barang cepat terjual sehingga arus cash flow harian dapat berputar dengan cepat untuk menjaga likuiditas perusahaan. Berikutnya ada peluang integrasi layanan digital, dan yang terakhir ada pasar sasaran yang luas. Pangsa pasar mencakup rumah tangga, usaha kuliner, skala mikro mikro atau kecil, warung makan, pembuat kue, hingga lembaga atau kantor di sekitar lokasi usaha. Mengapa sih bisnis ini saya pilih? Menurut indikator kesejahteraan rakyat 2024, BPS rata-rata pengeluaran masyarakat Indonesia untuk konsumsi makanan mencapai di 751.789 ribu rupiah
per bulan, setara dengan 50,10% dari total pengeluaran bulanan di 1,5 juta, dan angka ini naik 5,69% dibanding tahun sebelumnya. Artinya kebutuhan pangan dan sembako menyerap porsi terbesar dari pengeluaran rumah tangga, jauh lebih besar dari kebutuhan lain. Ini menunjukkan permintaan terhadap produk warung sembako bersifat rutin dan tidak musiman. Dan di sini ada komposisi pengeluaran rumah tangga, dan berikut adalah diagram dari komposisi pengeluaran rumah tangga 2024. Di 49,9% adalah bukan makanan, dan 50,1% adalah makanan. Sumber ini saya ambil dari BPS Indikator Kesejahteraan Rakyat 2024. Pengelolaan bisnis yaitu di jam operasional buka setiap hari pukul 6 sampai 21 agar dapat melayani kebutuhan pagi hingga malam warga sekitar. Lalu ada pencatatan keuangan dan sistem belanja stok. Berikut proyeksi pendapat sederhana, dan di sini saya mengambil ilustrasinya. Omset harian rata-rata di perkiraan di Rp800.000, bulanan di Rp24.000.000, dan margin keuntungan kotor kurang lebih 15-20% di 3.600.000 sampai 4.800.000. Biaya operasional bulanan di 1.200.000. Estimasi keuntungan bersih atau per bulan 24 juta sampai 3.600.000. Perkiraan balik modal BEP kurang lebih 3 sampai 5 bulan. Dihitung dari total modal awal bagi estimasi keuntungan bersih per bulan, angka aktual tergantung lokasi, harga, dan keramaian warung. Kesimpulan, usaha ini memiliki tingkat risiko yang relatif lebih rendah dan sangat potensial karena menjual barang-barang kebutuhan pokok yang perputarannya cepat, high cost turnover, dengan pengelolaan manajemen operasional yang rapi, pencatatan keuangan yang terpisah, serta integrasi layanan digital. Saya optimis bisnis ini tidak hanya memberikan imbal hasil bernilai ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi kemudahan hidup masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.